Jangan jadikan umur alasan sebagai kalian teman-teman nggak mengambil aksi atau menginisiasi proyek, karena banyak loh yang mau mendukung pemuda-pemuda ini untuk membuat proyek seperti microhydro dan lain-lainnya. Kedua juga harus selalu ingat dengan lingkungan dan ramah lingkungan, karena bumi kita cuma satu. Halo Sobat Hijau. Nah, podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber hebat dan masih muda. Nah, beliau ini merupakan salah satu komisaris termuda di Indonesia. Nah, penasaran nggak sih siapa? Yuk langsung kita sapa. Halo Kak Gama. Halo, thank you banget udah undang ke podcastnya. Ya, gimana kabarnya Kak? Baik. Enggak, aku dengar-dengar kemarin Kak Gama baru pulang ya dari pendidikannya. Iya, jadi kemarin awal tahun selesai S1 di Amerika, wisuda langsung pulang ke sini. Oh, jadi setelah wisuda langsung pulang? Seminggu setelah wisuda langsung pulang. Terus untuk sekarang berarti lagi free atau ada kesibukan lain? Sekarang kebetulan menangani proyek yang microhydro ini, sekaligus juga kerja di sekuritas. By the way, waktu pendidikan itu ambil pendidikan apa? Sebenarnya jurusannya jauh sih. Waktu itu gue ngambilnya tuh sports administration, jadi di bidang olahraga. Oke. Masih ada sambungannya dikit sih, sama sekarang juga manage klub bola. Ya, Nusantara FC kan? Iya, buat di IKN nanti. Tapi agak meleset jauh nih ke sekuritas sama peduli lingkungan kan juga jauh. Iya benar. Untuk Nusantara FC ini main di IKN tuh? Di IKN kita sih rencana pindah mungkin 2 tahun lagi, karena kita sekaligus sama IKN pembangunannya gimana. Oh, jadi sekalian pembukaan IKN kali ya? Sekalian pembukaan IKN, kita sekaligus pindah ke sana. Oh, nanti berarti juga ada liga di sana? Sekarang kita sekarang main di Liga 2, jadi kasta kedua sepak bola Indonesia. Liga 1 kan, pertama Liga 1 kan? Oke. Aku dengar-dengar nih yang tadi kita bahas microhydro ini, ini kayak project Kak Gama kan. Nah, aku sempat baca nih dari beberapa sumber. Jadi waktu tahun 2015 project itu berhasil memberikan bermanfaat lah bagi sebuah desa di daerah Gunung Halim, Jawa Barat ya Kak? Iya, di dekat Sukabumi tepatnya. Oh, daerah apa? Desa apa itu namanya? Desa Kasepuhan Ciptagelar. Dia itu desa adat yang ada di pergunungan di Sukabumi. Itu daerah terpencil ya? Lumayan, dari Jakarta mungkin kita sekitar 7 jam ada kali naik mobil. 7 jam naik mobil, terus harus jalan kaki atau? Setelah dari Jakarta ke Sukabumi naik mobil, tapi nanti nyampe sananya naik gunungnya mobil juga, tapi off-road. Tapi masih bisa naik mobil ya? Oh, itu berapa lama tuh? Sebenarnya 5 jamnya tuh kehabis naik ke gunungnya. Dari Jakarta Sukabuminya nggak terlalu lama lah, udah biasa. Gitu. Terus ini kan aku baca tuh udah dari tahun 2015 ya? Iya. Nah, aku juga tahu nih kayak Kak Gama ini kan lahiran tahun 2000 ya? Iya. Tahun 2015, berarti itu umurnya 15 tahun. Aku umur 15 tahun tuh kayak masih, aduh besok jajan apa ya? Tapi Kak Gama ini tuh udah mencoba untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu keren banget sih. Tapi aku penasaran, apa sih yang memotivasi Kak Gama tuh untuk menjalankan proyek ini? Awalnya kan emang ibu saya tuh seneng banget wisata keliling Indonesia. Kayaknya hampir setiap provinsi dia udah datengin lah. Keren banget. Terus? Jadi sering dibawa lah, anak paling kecil dibawa temenin ibu. Nah, suatu saat kita tuh ke Sukabumi, mau lihat specifically desa Kasepuhan Ciptagelar ini. Karena ada tujuan awalnya ke sana. Karena dia tiap tahun tuh ada festival panen lah, namanya Serentahun. Kita ke sana diundang sebagai tamu. Tuh kita lihat banyak banget sekali rumah di sana yang masih belum ada penerangan listrik sama sekali, belum punya akses lah ke energi. Jadi dari sana sebenarnya asalnya yang tadinya wisata, jadi ayo yuk kita bantu-bantu gimana. Ini termasuk desa adat gak sih kalau desa ini? Nah, jadi aku tahu kayak misalkan Baduy, suku Baduy. Yeah. Dia kan ada suku Baduy luar dan suku Baduy dalam ya. Nah, untuk suku Baduy dalam ini emang nggak ada penerangan listrik apapun. Nah, kalau misalkan desa Ciptagelar ini dia termasuk yang menganut
kalau misalkan mereka tuh sebagai desa adat nggak memutus aliran dari luar atau memang kebetulan tidak ada aliran yang masuk ke daerah mereka gitu? Karena daerahnya sangat terpencil, mungkin mereka tertinggal ya. Jadi bukan prioritas utama untuk memberi akses energi ke daerah-daerah terpencil seperti Ciptagelar. Makanya dari sana kita inisiatif ada project untuk bantu nih daerah-daerah yang mungkin tertinggalkan. Yang belum masuk aliran listrik itu ya. Tapi mereka sangat open sih sebenarnya pas awal datang tuh, karena kita udah temenan dulu, udah sering ke sana. Berarti nggak cuma sekali ya, Buat cuma sekali pendekatan di sana. Mereka open sekali untuk adanya dapat bantuan akses ke listrik. Oh, terus dari Kagama sendiri setelah proyek ini tuh yang Kagama lihat dampaknya apa sih bagi mereka? Oh, dampaknya cukup besar sih. Sejak adanya Micro Hydro for Indonesia di Ciptagelar, sekarang banyak bisnis yang terkembang. Mereka ada stasiun TV. Oh, mereka ada bisnis bisnis UKM kecil di iya, sana. kopi. Oh, kopi. Kopi. Iya. Jadi kopinya sebenarnya salah satu ciri khas mereka lah. Jadi di sana baru tahu karena loh. ada listriknya, sekarang bisa diolah kan. Ada packagingnya segala macam. Jadi bisa dijual lah. Pasarin gitu Iya. kan. Oh, gitu. Keren sih. Jadi cukup membantu proyek ini ya. Ya, selain itu mereka juga kalau nggak salah ada stasiun TV dan stasiun radio lokal. Mereka. Iya. Oh. Jadi sejak kita masuk, karena ada training juga untuk maintenance dan segala macam, nggak taunya ada ketertarikan dari masyarakat di sana masuk ke dalam elektronik. Dari sana mereka emang jadi kepingin buat stasiun TV, radio, segala macam. Oke, untuk studionya di sana gimana? Tempat untuk Simple banget studionya, tapi kualitasnya sih nggak kalah sama yang kita punya di kota lah. Ya, berarti. Terus ngomong-ngomong micro hydro ini, aku penasaran maksudnya kayak apa sih maksudnya micro hydro ini dan kenapa? Maksudnya apa sih ini micro hydro ini kayak kenapa dipilih micro hydro sebagai salah satu solusi untuk penerangan di desa Ciptagelar ini? Sebenarnya kan dari awal kita emang niatnya mau bantu, tapi mengingat juga saya sendiri sama keluarga ada values untuk jaga lingkungan karena kita buminya hanya satu kan. Ya, setuju banget. Jadi kita mau cari tahu nih cara bantu gimana yang sustainable dan nggak ganggu terutama adat mereka dan budaya mereka yang di sana. Karena di sana juga sangat peduli lingkungan mereka budayanya. Jadi kita pilih micro hydro karena satu cocok dengan geografinya, karena mereka ada sungai dan ada gunung, jadi pengalirannya ada. Micro hydro ini? Jadi sistemnya seperti kayak PLTA, di mana ambil energi kinetik dari air, dikonversi jadi listrik. Berarti ada kayak tempat khusus untuk ada damnya segala macam. Tapi dipanggilnya micro hydro karena skalanya kecil. Jadi sebenarnya ada lagi yang lebih kecil namanya pico hydro. Pico hydro, micro hydro, lalu PLTA yang umum. Oke, karena memang daerah terpencil jadi pilih micro hydro ini. Kita sih sesuaikan kebutuhan masyarakat di sana. Makanya kita pilih micro hydro karena masyarakat yang kita mau bantu bukannya sedikit tapi juga bukan banyak juga. Jadi yang paling tepat di tengah kita ambil micro hydro. Oke, berarti emang sumber listrik ini dari air ya, dari sungai yang ada di desa tersebut. Sama sekali nggak ngeganggu lingkungan di sana sih. Oh, keren. Dan karena sangat reliant on sumber airnya, jadi masyarakat di sana juga termotivasi untuk jaga lingkungan. Karena kalau ada buang sampah sembarangan atau mandi di kali segala macem, nanti kan airnya yang dipakai nggak bisa dipakai lagi. Iya benar, emang desa adat tuh emang identik banget sama menjaga lingkungan kayak gitu. Sama kayak aku pernah ke Baduy Dalam kan, itu benar-benar mereka emang menolak sih, bukan yang nggak terakses, tapi emang mereka menolak untuk dapat bantuan dari luar karena memang aturan dari adat itu sendiri kan. Kayak gitu. Kebanyakan sih emang salah satu struggle kita kalau mau masuk ke daerah emang itu kadang mereka nggak mau mengubah lifestyle mereka dengan adanya teknologi baru, tapi karena ada pendekatan dari awal itu mereka tahu niatnya sebenarnya untuk membantu bukan untuk merusak atau mengganti. Nah, ngomong-ngomong Ciptagelar, desa Ciptagelar ini kenapa maksudnya kan Indonesia ini kan kita tahu lah banyak daerah-daerah lainnya yang mungkin sama nasibnya seperti Ciptagelar ini. Kenapa
yang desa pertama yang dipilih tuh Desa Cipta Gelar? Sebenarnya kita juga selain karena sudah kenal, kita juga lakukan feasibility study dulu sebelum kita laksanakan kan. Emang paling cocok di sana karena geografinya cocok, masyarakatnya cocok, sama pas awal kan 15 tahun nggak boleh jauh-jauh dari rumah kan. Jadi ke Sukabumi juga masih dibolehin lah sama orang tua, bolak-balik sehari kan bisa. Iya, bolak-balik ya. Nah, feasibility study itu apa ya, Kak? Mungkin bisa dijelaskan Iya, ke jadi penonton. feasibility study itu studi yang kita lakukan sebelum kita implementasikan microhydro ataupun sumber elektrik yang lainnya lah, supaya tahu kecocokannya gimana. Nah, specifically untuk microhydro waktu itu kita harus ada perhitungan debit airnya, tingginya. Berarti emang bener-bener disurvei ya, Iya. diperhitungin segala macamnya. Oke. Nah, untuk pertama kali Kagama ke sana, itu tuh yang latar belakangi Kagama ke sana tuh awalnya gimana? Yang untuk visit pertama kali? Pas pertama kali sih, ya pastinya komplain dulu, aduh 7 jam nih jalan naik gunung ini. Kenapa sih mama kepingin ngelihat festival panen gini. Tapi ketika sampai emang satu, desanya itu sangat indah. Dua, festival panen itu mungkin spesial banget ya kalau untuk teman-teman mau wisata ke sana, datang lihat festival Serentaunya itu mungkin nggak ada duanya lah di dunia. Berarti tiap tahun ya dibuka untuk umum? Dibuka untuk umum. Oke. Menarik loh, maksudnya kayak aku juga baru dengar ada Desa Cipta Gelar dan punya budaya panen ini kayak gitu. Terus struggle yang dialami waktu pertama kali, maksudnya kan itu kan daerah asing ya, kita kan sama-sama nggak tahu ini daerah seperti apa, orang-orang yang bagaimana, itu gimana Kak? Jadi pas awal masuk emang bingung kan, bahasanya pun udah berbeda sedikit, kayak hidupnya beda, perjalanannya untuk ditempuh ke sana juga jauh. Jadi emang banyak struggle-nya sih, tapi step by step kita juga ada perkenalan, saling membantu, komunikasinya juga makin frequent. Di sana sih masih pada pegang HP juga, jadi kita. Mereka megang HP atau setelah? Enggak, dari sebelumnya udah ada. Jadi jaringan ada tapi susah lah, bisa dibilang susah. Mungkin karena daerah terpencil juga kali ya. Jadi sering lah kita kontak-kontakan bolak-balik. Akhirnya pas kita mau ajuin proyeknya, kita langsung ketemu sama kepala adatnya, minta restu dan minta izin. Dia welcome banget, seneng banget. Baru kita langsung gas, langsung kerjain. Keren banget nih. Nah, faktanya microhydro ini tuh telah membantu sebanyak 78 rumah tangga di Desa Cipta Gelar dan sebanyak 338 orang di sana untuk keperluan listrik. Ini tuh benar-benar hebat, apalagi saat itu Kagama kan masih belia ya, masih 15 tahun tuh masih muda banget. Kayak hebat loh seorang yang masih muda berpikir untuk menjadi bermanfaat bagi orang banyak, terutama dalam hal listrik itu kan yang cukup sulit. Kalau misalkan di umur-umur 15 tahun, masih belasan tahun itu kayak belum terjangkau lah kayak gitu kan. Cuma Kagama sudah berpikir ke situ dan ternyata proyek ini berjalan dengan lancar ya. Iya, jadi kita 2015 mulai, alhamdulillah 2017 udah fully operational sama udah sustainable. Tapi kebetulan tahun 2017 akhir sama awal 2018 lulus kuliah, lulus SMA, harus jalan kuliah. Jadi sementara masih keep in contact dan masih terus kita update, tapi belum sempat kunjung lagi. Sekarang tahun ini udah balik, insya Allah sih bisa kesana lagi lah. Boleh kali diajak Kak, karena aku juga pengen berkunjung ke sana. Boleh. Iya gitu. Terus juga kayak apa ya? Setelah lama, maksudnya si microhydro ini kan sebuah proyek ya. Nah, apakah yang menjalani ini Kagama atau Kagama menggandeng teman-teman Kagama? Terutama sih saya inisiatornya, tapi nggak mungkin pada saat itu, bukannya nggak mungkin, tapi susah untuk anak umur 15 tahun untuk buat proyek skala ini. Jadi kita gandeng banyak partner emang untuk bantu kita. Ada teknisi-teknisi juga yang bantu, tapi semuanya lokal, yang aku seneng itu.
lokal, maksudnya lokal dari Desa Cipta Gelar ya? Lokal dari Indonesia, seluruh Indonesia sih ada nggak bantuannya. ada. Ya, oke, paham. Nah, nih Kak Gama sendiri kan berarti kan masih berlanjut kan proyek ini. Nah, ada nggak sih kepikiran untuk, kan banyak sekarang nih kayak oprek, open recruitment kayak gitu. Ada nggak sih untuk menambah anggota dari proyek ini supaya mungkin jangkauannya lebih luas ke desa-desa lain di Indonesia atau bagaimana? Ada, sebenarnya gue bulan lalu baru balik dari Kalsel, namanya Desa Liu. Di sana kita inisiasi proyek baru, bukan microhydro tapi solar cell. Oh, beda? Sistemnya sama tapi sumber alamnya beda. Oh, termasuk masih mengalirkan listrik ya, cuma sumbernya beda. Oke. Jadi sekarang kita nggak terpaku hanya harus microhydro, tapi semua energi terbarukan kita bisa implementasi sesuai lokasinya untuk daerah terpencil. Tergantung daerahnya juga kan. Nah, ngomong-ngomong soal solar berarti kan dari sinar matahari ya. Nah, aku sempat baca kalau misalkan energi solar ini cukup mahal. Iya. Nah, itu untuk mungkin dari awalnya capex-nya atau capital expenditure-nya untuk peralatannya mahal, dan itu makanya susah diimplementasi untuk desa-desa. Tapi di sana makanya kita gerakan sosial kayak kita masuk di sana bantu untuk provide awalnya. Tapi untuk operationally sebenarnya solar itu low maintenance dan low cost. Oh, sebenarnya ya. Cuman hardware-nya aja yang mahal. Iya, benar-benar. Berarti project itu ada micro hydro, terus solar. Terus kira-kira dari Kak Gama nih akan ada project apa lagi ke depannya, atau ingin, saat ini kan udah balik nih ke Indonesia, ingin mengoptimalisasikan kedua project ini? Yang pastinya kita harus lebih optimal lagi untuk dua proyek yang udah ada, tapi kita nggak nutup kemungkinan untuk buka proyek-proyek lagi di desa-desa lain. Yang lucunya sebenarnya desa yang kita datang dua-duanya desa adat. Jadi mungkin the next one juga akan desa adat. Kenapa Kenapa ya desa adat tuh selalu identik dengan gelap, tanpa listrik? Karena mungkin bukan prioritasnya masyarakat yang lainnya untuk membantu atau mendukung, karena mereka emang sendiri mungkin tertutup kan ya. Iya, mungkin. Jadi harus kita yang inisiasi dan give a helping hand supaya mereka baru mau membuka ke kita lah. Ya benar, sekaligus membantu peran pemerintah ya, karena pemerintah sendiri kan maksudnya kita harus bersama-sama dengan pemerintah untuk merangkul semua masyarakat Indonesia kayak gitu. Selama kita bisa, kenapa enggak gitu kan. Kita sih thankful banget udah dapat dukungan dari pemerintah juga untuk proyek-proyek kita, dikasih restu juga. Semoga ke depan bisa kerjasama lagi sih untuk proyek-proyeknya supaya banyak desa lagi bisa dapat energi. Ya. Kira-kira dari Kak Gama sendiri ini udah ada target belum? Kira-kira nextnya mau ke desa mana? Kita udah ada beberapa kandidat, tapi mungkin spesifik belum kita pilih the next one bakal di mana. Oke, nah kan ada beberapa kandidat kan? Berarti sebelum memilih kandidat tuh pasti udah ada kayak, oh kayak desa ini bagus, desa ini bagus. Itu tuh pemilihan dari mana sih Kak? Yang pastinya kita ngeliat kebutuhannya kan, itu terutama. Kedua, kita juga lihat geografi sama teknologi yang kita bisa implementasi cocok gak? Terakhir kita get in contact dan juga tanya kalau mereka open untuk bantuan ini atau enggak, karena nggak semuanya mau bantuan dari masyarakat luar kan. Pernah nggak survei ke beberapa desa, cuma desa ini tertutup gitu, maksudnya kayak menolak enggak gitu, kami menolak bantuan dari luar. Untuk sekarang sih belum ya. Semoga sih jangan ya. Ya karena kan niatnya membantu kan. Oke. Terus untuk dari Kak Gama sendiri nih, pesan Kak Gama untuk anak-anak muda di luar sana tuh kira-kira apa sih? Pesan saya, waduh. Ya, kan maksudnya Kak Gama seorang anak muda yang bisa dikatakan sudah hebat karena sudah bermanfaat bagi 338 orang di Desa Cipta Gelar di saat umurnya masih 15 tahun, dan mungkin bisa menjadi motivasi nih bagi anak muda di luar sana yang punya keinginan atau tujuan sama dengan Kak Gama, yaitu bermanfaat bagi orang-orang luar sana. Mungkin pesan aku sih simple aja ya. Jangan jadikan umur alasan sebagai kalian teman-teman nggak mengambil aksi atau menginisiasi proyek, karena banyak loh yang mau mendukung pemuda-pemuda ini untuk membuat proyek seperti microhydro dan lain-lainnya.
Kedua juga harus selalu ingat dengan lingkungan dan ramah lingkungan, karena bumi kita cuma satu. Ya setuju banget. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya bumi kita sekarang kondisinya seperti apa, banjir, banjirop, terus apa namanya cuaca sudah nggak bisa diprediksi lagi kayak dulu kan. Itu mungkin salah satu bentuk dari krisis iklim. Tuh. Oke, mungkin bisa aku simpulkan kalau misalkan awalnya ini Kagama tuh membentuk Micro Hydro ini karena termotivasi sendiri dari orang tua Kagama, yaitu ibunya Kagama. Emang peran orang tua emang penting ya guys sih Kak, untuk perkembangan kita ke depannya dan bagaimana kita melihat dunia di luar sana ya kan. Oke. Jadi Sobat Hijau, begitu cerita dari Kagama, seorang anak muda yang berhasil menerangi sebuah desa di daerah Jawa Barat, itu desa Ciptagelar. Terima kasih banyak Sobat Hijau, sampai jumpa bertemu di podcast Sampai jumpa, selanjutnya. bye. Dadah.